Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and meal. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Tell me what you want, what you need. 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 I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down.
Cek. Coba cek sound dulu ya. Baron, ada Baron? Hadir Pak. Ya, mohon tunggu sebentar ya, saya baru sampai ya. Baik, mungkin sebagai pengantar sambil saya siap-siap ya, saya baru sampai. Bisa dikerjakan ya soal ini ya. Sampai 15 menit ke depan ya. Nanti dikirim di Kudagang atau di email saya yang terakhir ya. Kartika Nurul Aulia, Jackson. Hadir Bapak. Fahreza, Hadir Bapak. jelas ya, dikerjakan dulu ya. Ini ada contoh soal, kelihatan screenshot-nya? Ya, terlihat Pak. Oke, Kurang ditunggu jelas, ya Pak. 15 menit. Cuman Kurang jelas? ini Pak, iya Pak, slide-nya kayak kecil gitu loh. Oh, ini teh. Sebentar. Kalau sekarang udah tampak besar? Sama ya? Jelas nih? Sudah jelas Pak. Iya, sudah jelas Pak. Oke ya, coba dikerjakan dulu. Menggunakan ini ya, rumus matematisnya ya, yang standar deviasi ya. Kalian kan udah pernah belajar statistik ya. Rata-rata ya, standar deviasi. Coba ditunggu 15 menit. Coba ya. Ini dikerjakan di Word atau di mana Pak? Cuman Dikerjakan di di mana Word, Pak? di Word, Di Word saja Pak. ya. Dikirim ke ini ya, Kudagang ya. Oh ya, mana ada satu yang izin ya, ada keluarga yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, melalui via WA kemarin. Safilah Nursalam, Jackson. Hadir Pak. Dikerjakan ini? Iya Pak, masih mengerjakan. Oke.
Meisika Clara Pramesti Utami. Hadir, Pak. Ini kebaca nggak? Yang di chat apa? Kekirim kemana? Ini jawabannya. Coba dibaca. Jawabannya dikirim ke email Bapak. Ardelia Ruciragati, Jackson. Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 ini ya dari gambar ya, gambar yang pertama A ya, yang kedua B, yang ketiga C, dan ketiga D ya. Dari gambar ini ya, apabila ini digambarkan suatu pengukuran yang berulang ya, ini yang X ini ada berapa kali titik yang dituju ya, yang ditembakkan dalam suatu pengukuran ya, menuju satu titik nilai benarnya yang merah nih ya. Nah, ini ada beberapa kali dari beberapa ini dari gambar yang ada. Gambar 1 ini ya, gambar 2 A, B yang B ya, kemudian gambar 3 C, gambar 4 yang D ya. Ini yang mana yang paling akurat dan presisi ya. Bisa dijelaskan juga. Ini soal nomor 2 ya. Dicatat ya, di soalnya dicatat ya. Kita langsung masuk nih jam berapa ya? Kita mau mulai ya. Mangga di screenshot. Masih ada 5 menit lagi ya. Oke ya, mungkin itu ya, soalnya cukup ya. Kita coba share screen dari awal ya. Baik, cek sound ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 25 ya, 25 Februari 2022 ya. Kita masuk kepada materi karakteristik instrumen ya. Karakteristik instrumennya ada karakteristik statik dan dinamik ya. Kalau yang kuliah kemarin ya, kuliah kemarin itu ada poin penting yang saya sampaikan ya. Ada kesalahan pengukuran ya. Kita masuk kepada materi kedua ya, karakteristik instrumen ya. Sebelumnya itu kita membahas mengenai konsep pengukuran ya, di mana saya menyampaikan ya tentang konsep kesalahan pengukuran. Coba Rizky Dava ya, Rizky Dava. Ada kesalahan apa aja di dalam pengukuran? Kita coba mengulang sedikit ya. Ada yang tahu? Intan Mile. Suara saya jelas ini? Khairun Nisa Nadia. Masih ingat yang disampaikan kemarin? Yang dimaksud dengan kesalahan pengukuran itu ada apa aja? Menyimak kemarin? Sebagai konsep awal ya, yang perlu kita pahami ya. Walaupun nanti akan diulang ya, ada membahas tersendiri bahasan mengenai kesalahan pengukuran ya. Jadi pentingnya konsep pengukuran, kita harus mengetahui kesalahan apa aja ya yang di dalam pengukuran ya. Coba Ardelia Rucigati, masa nggak ada yang tahu nih?
Siapa yang tahu, Mangga? Saya Pak, Ya, nama siapa? Saya minta aktif ya. Zaidan Afitananta Yusuf. Ada apa Eh, aja tuh kesalahan mengukuran? ada secara garis besar ada dua, ada kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Ya, jadi ada kesalahan sistematis dan kesalahan acak ya. Nah, dengan memahami kesalahan di dalam pengukuran ya, sehingga kita nanti bisa melihat ya karakteristik instrumen di dalam pengukuran ya. Tadi kalau kalian sudah mengerjakan soal yang awal tadi ya, ada beberapa pengukuran panjang dengan beberapa titik ya. Ada 10 kali pengukuran apa ya? Artinya lebih dari satu ya. Kemudian kalian mencari rata-rata ya, variansi. Kemudian dari rata-rata itu bisa tergambar ya kemampuan instrumen ya, karakter instrumen ya. Jadi kalian tuh sudah menghitung rata-rata, standar deviasi ya. Itu sebenarnya sudah setengah jalan ya. Kalian sudah bisa melakukan suatu pengukuran ya. Karena di dalam karakteristik statik ya, kita akan membahas terkait dengan karakteristik statistik ya. Rata-rata, standar deviasi ya. Itu sebagai bentuk karakteristik daripada statistik ya. Nanti kita juga akan mengenal model umum ya dari suatu sistem pengukuran ya. Nah, berbicara instrumen ya, kita karena gini ya, saya mau point of view-nya itu kalau semester sebelumnya itu kan statistik harusnya sudah sudah menjadi bahan sehari-hari ya di dalam melakukan suatu perhitungan ya. Nah, ini kalau saya mau menekankan ya di kuliah ini, point of view-nya lebih kepada technical ya, jadi ada karakteristik. Kalau udah statistik ya, kadang-kadang ya kita melakukan suatu pengukuran ya, dengan suatu metode ya, suatu metode pengukuran ya. Pernah di laboratorium kalibrasi ya, kita melakukan pengukuran hidrometer ya, kalibrasi hidrometer. Secara statistik bagus ya, metode pengukurannya itu setelah dianalisa baik dilihat dari, artinya dilihat dari karakteristik statistikal ya, rata-rata hasil pengukuran ya, berapa simpangannya ya, standar deviasi dari beberapa kali pengukuran, itu bagus ya. Dari metode pengukuran namanya metode Kukow ya, itu metode sistem penimbangan hidrostatik ya. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi karakteristik statistik, nggak cukup ya. Kan dia ada karakteristik sistematik ya. Jadi sistem pengukuran tuh ya perlu dilihat secara baik statistik maupun secara teknik pengukuran. Bahkan selain perhitungan ini sebagai awal pengantar ya, sebelum saya masuk ke karakteristik statik, saya perlu memberikan gambaran ya yang menjadi supaya kalian bisa melihat secara konseptual yang lebih menyeluruh ya. Jadi tadi contoh itu yang pengukuran ya, kalibrasi hidrometer ya, pengukuran densitas ya dengan metode Kukow dengan sistem penimbangan hidrostatik ya. Itu rata-rata pengukurannya bagus. Kemudian simpangannya dari beberapa kali pengukuran bagus, malah bahkan diuji kehandalannya, reliability-nya diuji ya dengan statistik juga ya, metode statistik n number sama dengan -1 ya.
dengan dua metode yang satu standar, yang satu sedang dikembangkan ya, hasilnya bagus, itu lebih kecil dari -1 ya, atau 1. Nah, cuma setelah dilakukan surveillance ya, surveillance itu ada asesmen dari luar ya, surveillance dari luar, mau dicek, ternyata dari sistem pengukurannya ya, kan dia punya karakteristik sistematik juga ya. Nah, nanti ada sistem model umum pengukuran ya, nanti ada kita bicara model. Di model umumnya itu sudah tidak memenuhi syarat dari payungnya dulu ya, di model umum nanti ada model umum sistem pengukuran ya. Apalagi masuk ke prinsip tranduksi. Nah, ini penting ya, metode pengukuran itu prinsip tranduksinya kalau dia berupa instrumen ya, instrumentasi, prinsip tranduksinya harus tergambar. Kalau misalkan pengujian metode Foucault-nya sudah otomasi ya, sudah menggunakan instrumentasi yang lengkap ya. Jadi apa tadi prinsip tranduksinya? Jadi prinsip tranduksi ya, jadi ada analisis karakteristik sistematik itu ya, dari model umumnya harus bagus, model umum sistem pengukuran yang pada umumnya, kemudian prinsip tranduksinya benar, artinya prinsip tranduksi itu bisa di breakdown ke dalam suatu persamaan matematis yang misalkan kalau hidrometer itu adalah sigma resultan daripada gaya yang terjadi di dalam suatu pengukuran ya. Dia jatuh bebas ya, jatuh bebas hukum Archimedes, nggak boleh itu jatuhnya itu tertahan sedikit pun ya. Jatuh bebas sehingga ada aksi, ada reaksi daripada air ya yang meluap ya. Itu juga dibuat secara prinsip tranduksi yang benar ya, kalau dia menggunakan sistem instrumentasi yang otomasi sudah berbau besaran listrik ya. Nah, makanya karena banyak di lapangan itu banyak pengukuran yang menggunakan instrumentasi ya, kalian juga perlu mengetahui bagaimana konsep instrumentasi itu sendiri ya. Nah, itu sebagai pengantar ya. Nah, kenapa hang nih? Nah, jadi kalau kita definisikan ya karakteristik statik ya, kita lihat berkaitan dengan input konstan yang diberikan ya, dan diamati setelah dicapai keadaan steady state atau tunak. Ini terletak seperti ini ya definisinya ya. Kalau kalian menghubungkan dengan sistem instrumentasi ya, sistem instrumentasi, kalau di pengukuran kalian dibatasi ya, kalau untuk metode pengukuran sampai dengan level sensor ya, level pengukuran ya. Jadi berarti instrumen sensor ya, berupa transducer ya, transducer input ya. Suatu instrumen itu ya sebenarnya ya perjalanan sinyal kan, perjalanan sinyal. Kita kemarin ngebahas transformasi. Pengukuran itu kan transformasi variabel ya, variabel fisika ya, input diberikan ya. Nah, jadi perjalanan itu tadi besaran besaran fisik atau variabel fisika ya. Nah, nanti dikondisikan ya, diubah sinyalnya ya menjadi besaran listrik ya. Ada conditioning sinyal ya, pengkondisian sinyal ya, pemrosesan sinyal ya, ada artinya di situ ada penguatan, ada filtering ya. Ada yang cukup dengan jembatan saja ya. Kalau masih lemah bisa dikuatkan lagi ya. Tergantung kalau kita ingin mendesain seberapa ya instrumen, seberapa respon ya, seberapa sensitif instrumen yang akan kita buat ya, dari inputan yang masuk terhadap keluaran ya,
Sehingga seberapa penguatannya juga bisa kita tentukan ya kalau kita ingin mendesain ya, sampai ke filtering sehingga menjadi suatu instrumen. Kalau kalian dibatasi sensor ya, kalau udah sistem nanti masuk ke mata kuliah sistem instrumentasi industri, berarti panjang tuh level pengukuran, level controlling ya, masuk kepada controllernya ya. Dia menggunakan PLC atau menggunakan DCS atau menggunakan Arduino ya, sampai kepada level yang sistem aktuator ya, ada sistem sensor, sistem controller, sistem aktuator. Jadi apa nih sebenarnya proses dari awal masuk variabel, ada yang tahu nih apa ya, poin pentingnya apa nih dari awal masuk sampai akhir? Berarti poin pentingnya adalah waktu tanggapan ya. Mulai dari waktu tanggapan sensor, ya, bagaimana karakteristiknya? Ya sama aja kita mempelajari karakteristik instrumen ya. Nah, cuman kalian dibatasi pada karakteristik di level pengukuran pada sistem sensor, di mana dia dengan sistem minimum akhir dari elemen akhirnya adalah berupa display ya, penampilan angka ya, angka dari besaran physis tadi ya, variabel fisika itu menjadi suatu angka yang bisa sebagai besaran yang terukur di awal ya, yang dari nilai, tidak jauh dari harga benarnya yang dideteksi ya. Nah, karena dia merupakan tanggapan waktu mulai dari awal, kalau dia sistem instrumentasi industri, berarti tanggapan waktu sensor, tanggapan waktu kontrol, sampai kepada tanggapan waktu sistem aktuatornya kan panjang ya. Nah, di pengukuran ini, ya jelas memang kalau sudah berbau besaran transducer itu kan sudah ada sistem penguatan ya, cukup karakteristik itu merupakan instrumen di level sensor ya. Nanti kalian mengenal pressure transmitter ya, kemarin sudah dijelaskan belum ya? Bagi bentuknya pressure transmitter, nanti ada yang smart heart pressure transmitter ya. Nah, itu jadi suatu angka digital kalau kalian tidak memahami elemen-elemen pengukur khususnya dihubungkan dengan instrumentasi ya. Itu agak sulit membayangkan atau menggambarkan karakteristiknya. Statik instrumen ya. Jadi karakteristik itu terdiri dari karakteristik sistematik dan statistikal ya. Karakteristik statistikal kalian sudah menghitung ya. Nilai rata-rata ya, nilai standar deviasi. Nah, karakteristik sistematik itu ya. Dari misalnya kalian mendesain suatu instrumen untuk kemampuan range berapa, untuk kemampuan pengukuran terkecil dia berapa ya. Ada range, nanti ada threshold, ada dengan resolusi kemampuan baca terbaik terkecilnya berapa, resolusinya berapa. Nanti kita bicara banyak ya karakter statik instrumen yang kalian harus ketahui ya, atau di spek instrumen tuh ya. Historical dataset biasanya sudah tertera ya. Instrumen ini memiliki karakteristik A, B, C, D, di speknya jelas. Di historical datasetnya juga jelas ya. Jadi karakteristik statik ya, yang tadi terdiri dari sistematik dan statistikal ya, itu menentukan nilai pembacaan output pada kondisi output pengukuran pada kondisi mantap ya, di mana nilai tersebut menuju ke satu harga ya. Sedangkan karakteristik dinamik ya menentukan respon pembacaan output ketika menuju nilai kondisi mantap yang disebut dengan kondisi transien. Nah, kata kuncinya apa nih? Perbedaan karakteristik statik dengan dinamik ya. Kalau dinamik itu ada transien ya. Namanya dinamis ya, karakteristiknya bisa berubah ya, ya. Kalau di statik kan penilaian bacaan output tuh mantap ya. Di nilai tersebut menuju ke satu harga ya. Dalam waktu, jadi kalau dihubungkan waktu tanggapan ya. Waktu tanggapannya karena dia kondisinya mantap, kalau untuk karakteristik statik ya, dia menuju ke satu harga waktu tanggapannya
dalam waktu sekian detik menuju satu harga, ya kan? Tanpa ada, kalau kondisi dinamis itu ya, ada waktu transisi ya. Jadi masa kepada periode, kalau waktu itu kan periode ya. Periode dia transien itu masa transisi sebelum ke masa yang kondisi mantap ya. Nah, itu bedanya adalah kata kunci kondisi transien ya. Ini harus bunyi nih. Kondisi transien. Jadi kalau nanti di UTS keluar ya, apa bedanya statiknya dengan dinamik? Kalian harus paham ada kondisi transien ya. Apalagi bicara proses nanti ya. Nah, itu kalau karakteristik dinamik itu nanti arahnya kepada tingkat orde ya. Tingkat orde instrumen. Karena kalian sensor ya, level pengukuran di sensor, nanti sampai ke mata kuliah sistem instrumentasi industri, proses dari awal sampai akhir ya, dari sensor, kontrol sampai ke aktuator. Jadi nanti ada orde sensor, orde ke satu ya, ke kedua ya, ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi karakteristiknya itu di karakteristik dinamik ya, nanti terkait dengan orde instrumen ya, orde instrumen ya. Karena tadi ada kondisi transien ya, ada masa transisi, entah itu waktu tanggapannya ada waktu dead time-nya ya, ada time konstannya ya. Nanti kalian mengenal istilah-istilah itu, istilah-istilah kondisi transien yang dipengaruhi oleh waktu ya, dipengaruhi waktu untuk yang menghasilkan output, nilai pembacaan output. Jadi ini di sini jelaskan tentu saja pada saat kondisi transien ya, nilai pembacaan output akan berubah-ubah ya. Sebelum pada akhirnya konstan di harga kondisi mantapnya. Jadi ada berubah-berubah, ada dikenal dengan nama waktu tunggu, time konstan, sehingga nanti akhirnya pada kondisi mantap konstan ya. Jadi kesimpulannya secara garis besar nih ya, tadi yang letter tadi ya, sebenarnya karakteristik itu ya tidak dipengaruhi waktu tertentu untuk mencapai. Nah, jadi maksudnya waktu, kalau di karakteristik dinamis itu butuh waktu tertentu untuk mencapai keadaan steady state ya. Karakteristik adalah karakteristik yang dimiliki oleh sensor ya atau instrumen ya pada saat awal tanggapan waktu dengan dalam keadaan telah stabil. Artinya stabil tanpa ada fase transisi ya, langsung menuju stabil ya. Nah, dengan kata lain tidak dipengaruhi waktu, berarti kan ya tadi ada, kalau dinamis itu ada rise time ya. Pada saat dia naik 90%, time constant, dead time ya atau delay ya, respon frekuensi dan parameter orde kedua ya. Nah, ini kondisi transien yang harus kalian pahami, ada rise time, time constant, dead time ya. Kalau digambarkan misalkan ya, saya punya 2 oven ya. Karakteristik open aja dulu kalian pelajari ya. Nah, itu dia. Kalau open itu kan sebenarnya kalau sudah ada setting waktu kapan dia, pada suhu berapa dia kondisi awal ya. Ada berapa rak misalkan ya. Jadi ada settingnya berapa di suhu berapa, dia ada namanya time constant pada saat rise time itu waktu naik sampai 90% ya. Tapi yang di kondisi steady state 63% itu dinamakan time constant ya. 63% yang akan baru tercapai ya dalam untuk menuju steady state ya. Nah, ini misalkan ada open lama nih, open lama kita simbol T2 ya. Nah, untuk mencapai kondisi setting di stabil butuh waktu ya. Pada saat 63% berapa nih yang di T2 nih. Nah, kemudian ada lagi open yang
karakteristik opennya itu begini. Dia 63%-nya lebih cepat ya. T1. Ini kemungkinan masih baru nih. Jadi ada untuk mencapai kondisi steady state ya. Di steady state ini ada T1, T2 ya. T1 lebih cepat, T2 agak lebih lambat ya karakternya ya. Ini kita bicara karakteristik dinamis ya. Karakteristik statik instrumen berkaitan dengan input konstan yang diberikan dan diamati setelah dicapai keadaan steady state. Karakteristik statik menentukan nilai pembacaan output pengukuran pada kondisi mantap di mana nilai tersebut menuju ke satu harga ya. Kondisinya udah mantap ya kalau statik. Kalau dinamis tadi ada masa transien ya. Nah, masa transisi itu kita kenal ada rise time, time constant ya. Ini kita lihat dari instrumen open aja ya. Nah, open itu kalau kalian lihat ada sensornya itu ada yang analog ya, ada yang digital ya. Nah, yang analog itu berupa skala-skala termometer gelas ya, ada di tengah open ya. Digital ya, kalian bisa lihat dari dua model ini sebenarnya perlu juga kita kalau menganalisa metode pengukuran yang kita akan gunakan, misalkan untuk pengujian kadar air ya, menggunakan open ya. Dengan model tadi open tadi alat yang kita gunakan ya. Ada yang analog, ada yang digital, pengaruh nanti di hasil pengukuran. Nah, ini terkait metode pengukuran ya. Kemarin yang di kuliah awal saya beri contoh untuk penggaris ya. Nanti ada sigmat yang digital ya. Itu juga nanti pengaruh di dalam hasil pengukuran ya. Ya ini ya, jadi kita definisi yang bisa kita simpulkan bahwasannya karakteristik sistem pengukuran berkaitan dengan input konstan yang diberikan dan diamati setelah dicapai keadaan steady state. Jadi sudah mantap dia sebenarnya pengukurannya sudah mempunyai satu harga tertentu ya. Berbeda dengan yang karakteristik dinamis ya. Yang dibahas apa nih? Ya kan karena karakteristik statik itu terdiri dari karakteristik sistematik ya. Nanti ada range-nya, berapa instrumennya ya. Nah, kemudian karakteristik statistikal ada rata-rata, standar deviasi ya. Baru kita bisa identifikasi suatu instrumen dengan karakteristik statik ya. Nah, tadi di karakteristik sistematik kita juga perlu mengenal model umum dari suatu sistem ya. Itu aja konsepnya. Kalau kalian sudah mengerjakan karakteristik statistik, setengahnya udah tuh ya. Nah, setengahnya. Cuman tadi nggak cukup dengan karakteristik statistik. Hasil pengukuran dengan pengukuran berulang pada pengukuran hidrometer bagus. Nah, nilai rata-rata bagus ya, rata-rata pengukurannya. Tapi ternyata di karakteristik sistematiknya, di model umum sistemnya ya, dia mulai dari prinsip transduksi, diagram blok ya, yang dalam pengukuran ya. Nah, apalagi di breakdown ke dalam penurunan persamaan matematis ya, sigma F sama dengan 0 itu tidak memenuhi walaupun karakteristik statistiknya memenuhi. Nah, itu juga menjadi catatan ya di dalam kita melakukan suatu pengukuran ya. Nanti kita identifikasi karakteristik statik ya. Ini yang soal nomor 2 nih. Ada yang bisa jawab nomor 2 tuh jawabannya yang mana tuh tadi soal yang saya kasih? Kita bicara akurasi dan presisi. Ya, siapa? Mangga. Yang nomor 2 tadi, yang paling presisi dan akurat itu yang kanan bawah, Pak. Ya, yang nomor 4 ya, paling bawah ya. Jadi, jadi yang termasuk dalam karakteristik statik ya, ada akurasi dan presisi ya. Dia yang statik bisa dilihat karakteristik. Nanti kita bisa analogikan dalam suatu analisis statistik ya, untuk keberulangan tadi ya, keberulangan. Di sini ada berapa titik pengukuran ya, yang titik-titik hitam ini ya, ada berapa kali pengukuran di mana nilai benarnya yang di tengah ini ya. Pada gambar ini terlihat masih belum presisi ya, masih menyebar ya.
kalaupun dia tidak menyebar ya menuju satu titik tertentu, cuman bias ya terlalu jauh ya koreksinya terhadap titik harga benarnya di sini ya. Nah, sebelumnya saya pernah menyampaikan ya kesalahan pengukuran itu kan ada dua ya, sistematik dan random ya. Sistematik ada yang pasti ya, benar nggak? Ada yang pasti kemarin ya kalau masih ingat ya konsepnya ya, di kesalahan pengukuran, untuk yang kesalahan sistematik ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Ini yang tidak pasti dan random yang tidak pasti digabung jadi satu angka ya. Nah, random ya plus dia kemarin dilambangkan dalam suatu notasi ya plus minus ya karena dia merupakan besar kesepakatan range ya. Range di antara nilai yang ada itu di mana di dalam terdapat nilai benar ya. Nah, itu dikenal ketidakpastian ya. Yang nggak pasti dari kesalahan sistematik dan random ada ya, yang nggak pasti ya, yang nggak pasti digabung dengan yang random tadi ya. Nah ini yang pasti ini ya biasanya dinotasikan sebagai koreksi ya, koreksi atau error boleh. Kalau kebalikannya ya, kalau koreksi dengan error tuh ya. Kemudian yang tidak pasti dilambangkan dengan U95 ya. U95. Nah, nanti kalian membaca suatu historical data sheet ya, yang muncul nanti K plus minus U95 ya. Kalau udah jadi nanti akurasi plus minus ya, berarti itu sebenarnya tidak pasti ya. Notasinya adalah plus minus ya. Ini yang jarak terkoreksinya berapa ya dari titik-titik ini ya. Kalau dia presisi bagus, cuman dia belum yang pasti ini masih jauh ya. Kalau U95 ini kan sebenarnya sumber-sumber kan. Kemarin kan saya bicara sumber-sumber ketidakpastian ya. Ada yang dari sistematik ya, yang dari drift misalkan, dari resolusi, dari random itu dari standar deviasi ya. Satu aja yang termasuk tipe A. Nanti kalian mengenal di U95 ada tipe A dan tipe B. Tipe A aja cukup ya. Di tipe A itu dari standar deviasi, keberulangan di sini ya. Nah, ini yang kalian hitung tadi nih. Kalian berarti sudah bisa menggambarkan suatu karakteristik ya. Kita lihat dari analisis statistik untuk standar deviasi keberulangan pengukuran tadi ya di soal nomor 1 ya. Kemudian dari rata-rata ya, apakah dia mendekati nilai sebenarnya dari benda yang diuji, apakah dia menemukan suatu standar ya, terkoreksi berapa atau biasnya berapa jauh nih ya. Errornya berapa ini ya. Ya koreksi dengan error sama ya, cuman bedanya adalah ya, tandanya aja ya. Kalau kita, nah, ini konsepnya seperti ini ya, jadi kalau kita ingin membeli suatu instrumen ya sensor, kita lihat aja nilai daripada di spek yang ada ya. Akurasinya berapa ya? Plus minusnya bagus nggak ya? Bandingkan dengan ada misalnya dua produk kalian ingin beli ya, kalau akurasi, kalau ingin membeli kemampuan yang lebih baik ya, ini harus kecil ya, plus notasi plus minus ini ya. Kemudian nanti kita lihat ya, systematic error. Kemarin kita belajar juga kan kesalahan sistematik ya. Ada koreksi, ada bias, ada error ya. Random error. Ada kesalahan random error. Nah, kalian udah belajar nih karakteristik untuk statik yang mengenai akurasi dan presisi ya. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam karakteristik statik ya? Itu ada akurasi, presisi, discrimination ya, error, drift ya.
Drift itu ya masuk kesalahan sistematik tadi ya. Cuman yang nggak pasti ya, sensitivity, linearity, hysteresis ya. Nah, nanti dia bisa dilihat dari input yang berubah ya. Hysteresis itu inputnya udah berubah ya. Ketika dikasih input dengan naik ya, misalkan contoh pressure ya, hysteresis. Kita ingin memberikan satu tekanan antara dua pressure gauge ya. Ya kita berikan inputan tekanan yang naik, kemudian inputan tekanan yang turun ya. Bagaimana dia karakteristik pengukurannya ya? Dengan ada yang inputannya sama ya. Kemudian yang termasuk kata karakteristik dinamik ya. Nah, bicaranya udah order ya, order 0, sistem order 1, order 0 kalian tahu nggak ya? Jadi karena kita belajar waktu tanggapan sensor ya. Seberapa responnya itu, waktunya seberapa lama, seberapa cepat ya. Kecepatan respon, waktu tanggapan. Nah, kita bicaranya kalau dinamik itu udah waktu tanggapan instrumen ya. Kalau zero ya, zero kalian tahu kan gear sepeda ya, gear sepeda itu ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang ya gear ya. Kalau salah satu ada yang ketika digenjot ya, dia akan memberikan respon putaran juga ya. Dengan perbandingan tertentu, misalkan 30:10 ya. Nah, itu akan menghasilkan langsung, responnya langsung. Kalau dia dianalogikan sebagai sistem mekanik ya, tergantung analisis fisiknya ya. Kalau dalam analogi elektrik misalkan ya, elektrik ya, misalkan potensiometer ya. Kalian tahu potensiometer kan? Nah, ini bisa berubah-ubah nilai hambatannya ya. Kalau dikasih suatu resources ya, setiap instrumen ya, seminimum apapun instrumen dia harus punya resources ya, power supply unit ya. Di sini dia perubahan di sini ya, nilai tegangannya juga, V-out-nya kan. Ketika dirubah potensiometernya, ini kan nilai hambatan R-nya itu hambatannya akan berubah-ubah ya. Ini ada arus yang masuk ya. Kemudian sini ada R yang ini R1, tergantung ini R1 dan R2 ini berubah-berubah karena ada putaran tadi. Ketika ini dirubah langsung memberikan respon V-out-nya dengan nilai tertentu. Nah itu order 0, jadi ada respon yang langsung dari suatu input yang diberikan kan. Perubahan R di sini ya. Itu untuk zero ya, untuk zero. Jadi ada, kalau gimana kalau yang udah order 1 ya. Order 1 itu dia memberi responnya diibaratkan kalau dia sebuah tangki ya. Dia butuh waktu H untuk ketika ada debit yang masuk, debit air yang masuk dengan key in dan key out di sini ya. Butuh waktu dia. Key out. Jadi dia H ini untuk keluar ya sampai posisi dari 100% ya kalau digambarin ya. Waktunya itu 100% dia butuh waktu T ya. Butuh waktu dia. Ini kalau orde 1 ya, orde 2 berarti akan lebih panjang lagi, ada 2 tangki ya. Tangkinya udah gitu ada yang dia dengan key out sebagai inputan, ada juga tangkinya nanti di dalam suatu orde bentuk lain ya, tangkinya ada yang seri atau paralel ya. Nah, itu pengaruhnya di apa? Panjang waktu tanggapan ya, tergantung sensor atau instrumen yang ada ya. Kemudian second order ya, second order yang kedua ya berarti ya. Tadi ya, jumlah komponen ini dianggap sebagai penyimpan energi ya. Nah, satu proses itu kan nanti hubungannya dengan penyimpan energi. Semakin banyak penyimpan storage-nya, tangki-tangki ini, makin ordernya semakin tingkat yang lebih tinggi ya. Sampai ke 3 yang tangki ya, dan seterusnya ya.
dia butuh waktu sehingga bisa disimpulkan kalau dinamik itu untuk mencapai kondisi mantap ada masa di orde 1 dan orde 2 tuh ya, ada masa transisi ya. Tadi yang saya sebutkan dia ada waktu time constantnya kayak open tadi ya, contohnya open ya, atau open yang lama dengan yang baru ya. Nah, dia butuh waktu untuk mencapai kondisi steady state ya. Kalau yang statik langsung secara langsung nanti mungkin berupa hanya inputan yang konstan tadi ya, tergantung daripada range-nya juga suatu instrumen range-nya, kemudian kemampuan skala terkecilnya, resolusi ya. Terus gimana kalau misalkan dia dikasih inputan yang berubah-ubah dalam kondisi naik dan turun ya. Nah, ini secara konsep aja dulu ya. Kalau di lapangan itu kalian udah langsung how to operate ya. Ini kok tapi konsep ini juga kalian harus pahami ya. Nah, jadi kita mulai bahas satu persatu nih ya. Yang dimaksud akurasi, diskriminasi, presisi ya. Akurasi adalah kemampuan instrumen pengukuran ya untuk memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya ya dari besaran yang diukur ya. Tadi tergambar ya dari sketsa tadi ya, gambar titik-titik ya. Dia harus memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi akurasi berkaitan dengan bias dari satu set pengukuran. Tadi bias sudah tergambar ya di awal tadi ya. Akurasi diukur ya. Dengan diukur menggunakan kesalahan absolut dan relatif. Kesalahan absolut ya, hasil dikurangi sebenarnya. Kemudian kesalahan relatif, kesalahan absolut berbanding nilai sebenarnya. Kemudian diskriminasi ya. Diskriminasi itu adalah termasuk dalam karakteristik statik ya. Perubahan input minimal yang diperlukan ya untuk menghasilkan perubahan output yang dapat dideteksi ya. Ini dikenal juga resolusi ya. Diskriminasi ya. Kalau yang mudah itu kalian lihat skala penggaris ya. Skala penggaris kemudian skala termometer gelas ya. Perubahan input minimal yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan output yang dapat dideteksi ya. Kalau di prinsip transduksi itu yang digital termometer ya kemarin, kemudian termometer gelas ya. Pernah di praktikum itu saya memberikan tugas untuk setiap mahasiswa itu membeli termometer akuarium aja yang murah ya. Termometer akuarium itu ya. Semacam termometer gelas. Kalian bakar tuh termometernya dengan korek api ya. Kasih input minimal dulu ya dengan jarak tertentu ya. Itu nanti prinsip perubahan fisis yang terjadi ya. Dengan media pipa kaliper yang ada ya muai volume jadinya ya. Nah itu konsep teorinya juga harus benar ya. Karakteristik statik kemudian karakteristik yang dihubungkan dengan prinsip transduksi ya, sistematik itu ya, sistem pengukurannya kalian harus tahu pengetahuan kan gitu teorinya, harus tahu pengetahuannya ya kan. Kalau besaran suhu kemudian menggunakan material gelas ya, itu muai volume sistem pengukurannya harus tahu ya, muai volume untuk misalkan air raksa ya, merkuri ya, dipanaskan ya, dia menghasilkan perubahan input, menghasilkan perubahan output yang dapat dideteksi ya, input minimal ya, dengan didekatkan tadi korek tadi ya, dengan jarak tertentu ya. Terus saya berikan tugas tuh untuk setiap mahasiswa. Itu harganya termometer akuarium teh cuman 10.000 apa 15.000 gitu ya. Coba ada yang pecah juga, ada yang pecah. Pak, saya pecah Pak gitu. Kamu kasih jarak berapa gitu. Kamu lihat perubahan input. Kamu lihat skala-skala terkecilnya ya. Bagaimana? Kamu hitung. Nah, kemudian kalau ada stopwatch dihitung ya seberapa ya. Cepat dia ya. Responnya ya.
Diskriminasi juga dikenal dengan resolusi. Kemudian pada kenaikan dari nilainya disebut threshold. Ya. Kemampuan skala terkecilnya. Presisi, nah, kemudian akurasi sudah, presisi, akurasi, presisi, resolusi tadi diskriminasi. Presisi adalah kemampuan instrumen pengukuran ya atau sensor untuk memberikan pembacaan yang sama ya. Ketika mengukur besaran yang sama secara berulang-ulang. Nah, tuh ya kemampuan instrumen ya tadi kalian juga sudah itu berarti kalian sudah setengah melakukan pengukuran dengan baik dan benar ya. Kalian hitung standar deviasinya, kalian hitung rata-ratanya ya. Ini yang standar deviasi itu terkait dengan presisi ya. Terkait dengan juga apa? Sumber ketidakpastian repeatability ya. Jadi kemampuan instrumen pengukuran untuk memberikan pembacaan yang sama ya, pembacaan yang sama ketika mengukur besaran yang sama secara berulang-ulang ya. Jadi ada pengukuran tunggal, ada pengukuran berulang-ulang. Boleh nggak kita melakukan pengukuran tunggal ya? Dan Nadid, kenapa kita harus melakukan pengukuran yang berulang ini? Ada etika pengukuran ya. Kenapa kok kira-kira coba Tiara Sapitri ya? Jadi kita akan melihat tingkat presisi ya dengan pengukuran tunggal berarti kan nggak berulang-ulang ya. Nggak berulang-ulang ya. Itu bisa dilakukan oleh profesional ya. Cuma nanti ada konseptual ketika dia melakukan pengukuran tunggal dengan berulang, resolusi pembagi kalau dia berupa skala yang mekanik, pembagiannya itu kalau dia profesional dia langsung tepat ya. Pembagian resolusi nanti kalau dia dianggap sebagai budget ketidakpastian ya. Makanya kita harus mengenal instrumen yang alat ukur dan instrumen ukur ya. Ketika di analog dengan yang tidak analog ya. Dalam pembagian tadi kita sudah bicara karakteristik resolusi ya. Resolusi itu nanti pembagian bagi yang pengukuran tunggal bagi orang yang profesional itu akan tepat kalau dia sudah profesional ya. Jadi dia nggak perlu berulang-ulang tapi dia mendekati nilai dari yang sebenarnya. Dengan resolusi yang dilakukan oleh orang yang melakukan berulang-ulang ya. Itu juga nanti dari pembacaan resolusi. Jadi ini saya udah bicaranya udah secara menyeluruh ya. Ya ada instrumen gimana kalau misalkan dia pengukuran dilakukan tunggal berulang-ulang, kemudian gimana dengan resolusinya ketika dia pengukuran tunggal ya. Pembaginya kan yang kalau menghitung ketidakpastian nanti di kesalahan pengukurannya. Nanti ada kita mau bagi berapa ini sebagai suatu sumber budget ketidakpastian dari sisi resolusi. Nah, itu lebih panjang lagi. Makanya kita perlu mengenal dulu nih ya, buat teman-teman ya yang baru masuk ke sini ya. Mengenal dulu apa itu akurasi, apa itu presisi ya. Kalau akurasi dekat dengan nilai sebenarnya, kalau presisi dengan cirinya adalah point of view-nya adalah pengukuran yang berulang-ulang ya, sehingga dia menghasilkan suatu pengukuran yang sama ya, kemampuan instrumen pengukuran untuk memberikan pembacaan yang sama ya. Presisi menyatakan kesepakatan mengenai pembacaan yang berturut-turut ya, bukan kedekatan ya, ingat nih ya, bukan kedekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Presisi berkaitan dengan variansi ya, suatu set pengukurannya. Kalian juga sudah menghitung variansi ya. Presisi penting namun bukan kondisi yang cukup untuk akurasi. Belum kondisi yang cukup. Dia presisi pengukurannya berulang-ulang sama. Bagus dong. Enggak bisa. Kita harus melihat karakteristik yang lainnya. Akurasinya bagaimana? Ketika pengukurannya sama, dekatkah dengan nilai sebenarnya gitu ya. Nah, itu konsep ya. Kalau di dalam memilih instrumen ya. Kemudian dua istilah yang berkaitan erat ya. Tadi yang kaitannya dengan repeatability ya. Keberulangan juga ya, tingkat presisi suatu set pengukuran yang dilakukan pada interval waktu yang singkat. Nah, nanti kalian juga mengenal reproducibility ya, waktunya panjang ya. Tingkat presisi suatu set pengukuran
dilakukan pada interval waktu yang panjang, dilakukan oleh operator yang berbeda, dengan instrumen yang berbeda, di laboratorium yang berbeda. Nah, ini juga penting ya saya sampaikan ya. Kalian nanti kan sebagai kalau metrologi itu tidak jauh dari laboratorium ya. Nah, nanti kalian akan melihat kemampuan kalian bekerja di suatu instansi ya. Kita di bawah kementerian ini ya, di instansi pemerintah itu punya profesi yang dinamakan penguji mutu barang ya, untuk bidang kalibrasi, untuk bidang pengujian ya. Ada laboratorium ya, kemudian ada penera ya. Nah, itu akan dilihat reproducibility kemampuan laboratorium ya. Misalkan ada satu besarannya dari lab itu kalau yang laboratorium untuk satu instansi yang sudah maju itu dia sudah besarannya banyak ya, perbesaran tuh ya. Misalkan ada laboratorium massa ya, laboratorium volume. Nah, itu nanti salah satu instrumen aja ya untuk pengukuran misalkan suhu ya, besaran suhu itu. Itu dilihat kemampuan reproduksi laboratorium dari beberapa operator yang berbeda, dari beberapa SDM yang berbeda ya, dari beberapa profesi PMB yang ada ya. Kemampuannya akan dilihat yaitu reproducibility laboratorium ya. Di bidang apa? Pengujian misalkan untuk kadar air menggunakan oven ya. Setiap operator menentukan dari contoh yang diberikan misalkan bulir beras, kadar airnya. Itu setiap operator ya menggunakan metode open dan nah itu dia akan dilihat kemampuan menghasilkan tadi apakah ada yang menyimpang ya nanti dalam interval waktu yang panjang tuh maksudnya di awal diuji nanti di tengah tahun diuji. Jadi kemampuan kalian itu dari awal sampai akhir tahun tuh bisa itu dari manusianya, dari operatornya, dari alatnya, dari instrumen yang ada ya. Kalian punya misalkan open yang berbeda, yang lama, yang baru ya. Nanti akan terlihat kemampuan daripada laboratorium ya. Repeatability udah kemampuan perorangan ya. Nah, kalian kemarin saya suruh mengukur ya, panjang buku ya. Menyiapkan dengan suatu penggaris ya. Setiap orang menghasilkan repeatability ya dengan pengurangan yang berulang. Gimana dengan beberapa satu kelas kalian ya? Kemarin kalau dihitung ya reproducibility apakah buku dengan standar buku A misalkan A2 ada A3 ya. Kalian ukur dengan panjang mungkin nilainya akan setiap orang punya repeatability. Satu kelas ini reproducibility-nya dalam pengukuran panjang tadi berapa? Bisa terlihat ya. Kemudian, nah ini hang lagi nih. Nah ini ya, mumpung di sini ya, ini untuk jawaban nomor 2 ya. Kita lihat di gambar 1 ya, kita sudah membahas sampai ke terkait dengan akurasi, presisi, repeatability, reproducibility ya. Nah, ketika ada beberapa kali pengukuran ya, satu nilai harga benar ya di titik yang merah ini ya. Dia yang benar ini yang akurat yang gambar paling bawah ya, benar ya tadi ya. Ada teman kalian yang jawab ya. Dia dekat dengan nilai sebenarnya ya, akurasinya bagus, presisi ya, ini presisi ya. Hampir beberapa kali pengulangan tepat di nilai sebenarnya ya. Yang tidak akurat, ini contohnya tidak akurat dan tidak presisi ya, udah jauh ya, tidak berulangnya, tidak menyebar kemana-mana. Kemudian ada presisi tapi tidak akurat, presisi tapi nggak akurat ya. Nah, kemudian ada akurat tapi tidak presisi ya. Ini akuratnya ada beberapa akurat tapi tidak presisi ya, ada beberapa yang mendekati nilai sebenarnya ya. Nah, kemudian yang termasuk dalam karakteristik statik apalagi range ya, input range ya, tentang nilai antara input minimum dan input maksimum ya. Nah, misal input range suatu transducer tekanan ya. Nah, ini kalau kalian mau lihatnya pressure transmitter ya.
dia sudah smart dan hot ya. Jadi bisa ditampilkan dalam berbagai satuan ukur ya. Di sini bisa Pascal, bisa PSA ya kalau udah smart ya. Karakteristik statik untuk range ya. Jadi ada inputan ya, nilai inputan ya tentang nilai antara input minimum dan input maksimum ya, sebesar 0 sampai 10⁴ Pascal ya. Transmitter keluarannya besaran listrik ya, 4 sampai 20 miliampere ya. Ini yang dimaksud input range ya. Tergambar 0 sampai dengan 10⁴ Pascal ya. Berarti kalau outputnya 20 miliampere ya, berapa dia besaran pieces yang terbaca tuh? Ada yang tahu nggak? Coba kita analisis. Iya, 10⁴ Pascal ya. Kalau dia transmitternya di 4 miliampere ya, berarti pembacaan di besaran piecesnya yang dibaca berapa? Harga sebenarnya? 0 Pascal. 0 Pascal ya. Itu kalau analisa yang simpel aja logikanya ya. Kemudian kita mengenal dulu ya selain range, kemudian span ya. Jadi span itu di instrumen itu kalian akan membaca spek ya, data historical data speed, ada range, ada span, ada akurasi ya. Apa yang dimaksud range? Kalian mengerjakan kalibrasi tekanan di luar range-nya, bisa jebol itu alatnya. Kalian harus melihat spek yang ada ya. Kemudian span-nya ya, span, variasi maksimum input dan output, berarti selisihnya ya. Suatu sistem mengukur input span, input maksimal dikurangi input minimum ya. Output span ya, output maksimum dikurangi output minimum ya. Bisa dilihat span-nya ya, span input 10⁴ kurangi 0 ya. 20 kurangi pada 16 miliampere kalau output span ya. Nah, ini span yang dinamakan span muda ya. Jadi kalau kalian membaca historical dataset ya, nanti akan terlihat yang dinamakan range ya, span ya. Kemudian nanti linearitasnya ya. Kita suatu sistem dikatakan linear jika hubungan input dan output merupakan suatu garis lurus ya. Sementara untuk suatu sistem dikatakan non-linear ya, jika hubungan input dan output bukan merupakan suatu garis lurus ya. Ini perbedaannya ya, yang nilai linear, kurva linear dan non-linear ya. Nanti kalian juga baik di sensor maupun aktuator ya, tidak persis bukan, kalau di aktuator bukan VAP, kalau di sensor tidak persis dia menghasilkan suatu output dengan nilai yang linear ya. Kalau non-linear jelas beda ya, bukan garis lurus, tadi jelas grafiknya ya. Jadi kita mengenal sensitivitas juga ya, seberapa sensitif ya. Tadi sensitivitas merupakan perbandingan perubahan keluaran sistem output terhadap perubahan sistem masukan sistem ya. Jadi itu merupakan suatu bentuk sensitivitas ya. Sensitivitas sensor digital hampir sama dengan resolusinya ya. Sedangkan pada sensor analog yang merupakan slope dari output terhadap input ya. Nah, ini gambaran untuk analog output ya dan digital output. Sensor yang menunjukkan perilaku linear memiliki sentimen yang konstan sepanjang rentang input ya. Untuk sensitivitas, sedangkan sensor atau instrumen menunjukkan perilaku nonlinear jika sensitivitasnya meningkat ya, atau menurun seiring dengan berubahnya input ya. Nah, ini terkait juga histeresis tadi yang ada perbedaan nilai output ya. Pada saat nilai input pengukuran membesar, nah, jadi inputnya yang berubah nih ya. Ketika kita mengkalibrasi pressure ya, kita uji dengan tekanan naik dan tekanan turun ya. Bagaimana yang dihasilkan ya, histeresis yang dihasilkan ya. Selisih antara out naik dan out
turun ya. Oke, kemudian tadi resolusi ya, perubahan nilai terkecil input. Ini resolusinya berapa nih? Perubahan dari hasil pengukuran dimensi ini ya, dimensi minus 4,235, minus 4,240 ya, minus 4,236. Dia naik per 0,001 mili, benar nggak? Nah, itu dia kemampuan terkecilnya ya, lihat dari kenaikan ya, kenaikan terkecil yang dia mampu ya. Sekarang jam berapa ini? Jam berapa Baron sekarang? 8.40 Pak. Udah habis ya? Iya, 8.42. Oke, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan, nggak apa ya? Iya Pak, tidak apa-apa. Jadi resumenya tadi di awal ya, mungkin saya di payungnya lebih banyak ya, karena penting ya dalam konsep pengukuran ya. Saya menguraikan, menyampaikan mulai dari perbedaan secara umum antara karakteristik statik dan dinamis ya. Ya, dari beberapa karakteristik statik sudah dikenalkan akurasi, presisi, linear dan non-linear, range, span ya, model umum ya, model umum pengukuran ya, belum sampai ke sana. Nanti sampai kepada model umum yang belum, itu masih dalam statik ya. Ini sudah habis. Mungkin itu ya. Untuk kuis tadi ya, dua soal tadi dikirim ke email saya ya. Cukup? Ahdan Nadib cukup? Satya cukup? Cukup Pak. Ya. Terima kasih ya atas perhatian dan kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon izin live ya. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.